Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan materi Wawasan Nusantara dalam Perumusan Politik dan Strategi Nasional. Dengan anggota kelompok, perkenalkan saya Fahda Kurnia Palupi dengan NIM 21014210004. Perkenalkan, saya Husni Zihrotun Umnia dengan nomor induk mahasiswa 2101421012. Perkenalkan, saya Faiza Munirah dengan NIM 21014-21052. Perkenalkan, saya Selvira Chandra Jadwarista dengan NIM 21014211038. Nama saya Ismail Sari dengan NIM 21014210056. Pengertian Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Pendapat ini oleh Lutfiani tahun 2020. Wawasan Nusantara juga digunakan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, tindakan dalam penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, adapun pengertian wawasan Nusantara menurut para ahli, antara lain yakni yang pertama ada menurut Profesor Wan Usman yang mengemukakan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragam. Kemudian yang kedua ada menurut Munajat Danus Saputro tahun 1981 yang mengungkapkan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang saling terhubung, serta pemekaran di tengah lingkungan berdasarkan asas Nusantara. Yang ketiga, menurut Sumarsono tahun 2002, wawasan Nusantara merupakan nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh wilayah negara. Kemudian yang keempat, menurut Samsul Wahidin tahun 2010, yakni wawasan Nusantara adalah cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara bersikap, cara bertindak, cara berpikir, dan tingkah laku bagi bangsa Indonesia sebagai hasil dari interaksi psikologis, sosiokultural dalam arti luas dengan aspek-aspek astagrata. Kemudian yang kelima, menurut Lembaga Ketahanan Nasional tahun 1999. Wawasan Nusantara sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam memanfaatkan konstelasi geografis Indonesia, sejarah dan kondisi sosial budaya untuk mengejawantahkan segala dorongan dan rangsangan di dalam usaha pencapaian aspirasi bangsa dan kepentingan dan tujuan-tujuan nasional. Kemudian yang terakhir ada menurut TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara agar masyarakat mencapai tujuan nasional. Baik, selanjutnya implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, dalam kehidupan politik, setiap warga negara harus berperan dalam menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal ini dapat membentuk pemerintah yang kuat serta perwujudan kedaulatan rakyat. Yang kedua, dalam kehidupan ekonomi, setiap warga negara harus menciptakan sistem yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara adil. Wawasan Nusantara yang diimplementasikan secara utuh akan tercermin dalam tanggung jawab mengelola dan melestarikan sumber daya alam demi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, dalam kehidupan sosial budaya. Setiap warga negara harus menunjukkan keikhlasan sikap dan tindakan dalam menerima berbagai perbedaan yang ada di Indonesia. Penerapan ini akan menciptakan masyarakat yang rukun dan bersatu. Konflik berbau suku, agama, asal daerah, dan golongan pun dapat dihindari. Kemudian yang keempat, dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Setiap warga negara harus menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Hal ini dapat berimplikasi pada munculnya kesadaran dan sikap bela negara rakyat Indonesia. Inilah yang kemudian menjadi modal utama dalam menggerakkan
partisipasi masyarakat dalam upaya pertahanan negara dan berbagai ancaman. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara dalam bidang politik, yaitu yang pertama, mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yang berbeda, sehingga menumbuhkan sikap toleransi. Yang kedua, memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk meningkatkan semangat kebangsaan dan kesatuan. Yang ketiga, meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia, terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong. Yang keempat, pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang seperti Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Pemilihan Presiden. Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai dengan hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan, sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang kelima yaitu pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang sama bagi setiap warga negara, tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah atau perda yang tidak bertentangan dengan hukum dan berlaku secara nasional. Wawasan Nusantara dan strategi nasional. Perjuangan nasional memerlukan penggunaan tidak hanya diplomasi dan perang, melainkan juga kekuatan ideologi dan psikologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer. Seluruh kekuatan ini menghendaki integrasi, pengaturan, dan penyusunan serta penggunaan yang terarah, maka digunakanlah pengertian strategi nasional yang dilandaskan tidak hanya pada pengertian strategi yang semula, tetapi mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih luas. Strategi nasional adalah pelaksanaan dari politik nasional. Bentuk pelaksanaan ini tersusun dalam program nasional yang bersifat lebih konkret baik dari segi tempat, waktu, bidang, biaya maupun pelaksanaannya. Strategi nasional adalah seni dan ilmu mengembangkan dan menggunakan kekuatan-kekuatan nasional dalam masa damai maupun dalam masa perang untuk mendukung pencapaian tujuan yang ditetapkan politik nasional. Maka strategi nasional sebagai rencana dan pelaksanaan harus dinamis, disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kemampuan di samping seni.